Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh panitia PASE Akademia 2021 yang telah memberi kesempatan buat saya. Nah, secara latar belakang bahwa pasien-pasien yang gagal ginjal itu pasti akan terjadi komplikasi-komplikasi seperti penyakit kardiovaskuler, infeksi, juga malnutrisi ya di sini, dan juga adanya rawat inap yang semakin sering terjadi juga pada pasien tersebut, dan ini akan menurunkan kualitas hidup bagi pasien tersebut. Nah, racun-racun atau sampah-sampah toksin-toksin dari uremik ini yang tertimbun di tubuh itu khususnya adalah molekul-molekul yang sedang, bahkan yang besar juga termasuk di situ, itu menyebabkan kondisi-kondisi pasien tersebut menjadi tidak baik ya. Hal ini terjadi karena mungkin saja pada saat dilaksanakan dialisis tidak sampai terbuang semua. Nah, untuk itu kita bicara tentang suatu teknologi baru ya untuk dialisis yang mana bisa menghabiskan atau membuang molekul-molekul sedang dan besar. Juga kita lihat bahwa ada dialiser yang high flux, kemudian ada yang hemodiafiltration atau HDF, dan ada juga yang di sini yang memang khusus efisiensi terhadap clearance dari molekul-molekul yang sedang tadi pada kasus-kasus yang dilaksanakan hemodialisis rutin atau kronis. Nah, pembersihan ini sendiri merupakan kondisi di mana kita harus bisa mengoptimalisasi bahwa kita bisa membuang molekul-molekul yang sedang dan yang besar yang rata-rata sekitar berat molekulnya di atas 25 kilodalton. Kemudian ukuran dari membran dialiser tadi juga sangat penting sekali, perlu kita perhatikan karena ini menunjukkan apakah dia mampu membersihkan molekul-molekul sedang dan besar tadi. Membran yang lubangnya besar, di mana di sini terjadi dialiser yang high cup off atau HCO, itu berhubungan sekali dengan albumin yang juga terbuang di sini ya. Nah, albumin yang terbuang di sini yaitu dengan berat molekul kurang lebih 65 kilodalton itu sangat-sangat merugikan karena tubuh kita sangat-sangat memerlukan albumin. Kemudian juga masih banyak ya kondisi-kondisi di mana ada perkembangan membran dialisis baru yaitu mid cup off dialiser atau MCO dialiser, ini yang baru ya. Membran tersebut ternyata ukurannya antara yang high flux standar ya dan juga yang kurang lebihnya HCO membran, dan di mana di sini ukuran lubang-lubang tersebut memang sangat-sangat sempit sekali. Jadi selektivitasnya sangat-sangat bagus ya, dan ternyata bahwa dia mempunyai keamanan dan efisiensi dari MCO dialiser ini khususnya dalam penggunaan untuk beberapa kasus-kasus klinis yang terbatas. HDF terapi sendiri yang kita kenal saat ini yaitu bahwa penggunaan hemodialisis di mana ini merupakan suatu generasi terbaru juga dengan membran hemodialisis dengan onset yang retensinya sangat-sangat tinggi, di mana pembuangan atau pelepasan dari molekul-molekul yang sedang dan besar tadi itu ternyata sangat efektif pada penggunaan pertama. Dan kita ketahui bahwa dari beberapa kasus albumin loss-nya juga sangat-sangat kurang ya, sangat-sangat signifikan sekali bahwa tidak terjadi pembuangan dari albumin yang ikut terbuang. Dan pada molekul-molekul yang sedang dan besar ini sendiri itu dalam beberapa kasus merupakan penyebab dari komplikasi-komplikasi klinis pada kasus-kasus NSAID kidney disease. Dan dengan adanya peningkatan pembuangan hal tadi, maka kita juga akan bisa meningkatkan hasil quality dari pasien tersebut. Nah, secara biologis kita akan bisa gambarkan bahwa keterlibatan molekul-molekul tersebut itu akan berpengaruh dengan penyakit-penyakit kardiovaskuler ya. Juga secara umum menurunkan daya tahan tubuh yaitu imunodefisiensi sekunderi, dan juga terjadinya inflamasi kronis di mana ini bisa muncul gejala-gejala yang tidak baik.
Nah, dengan adanya pembuangan dari molekul-molekul sedang dan besar tadi, yaitu dengan berat molekul lebih daripada 15 kilodalton, maka itu akan bisa meningkatkan kondisi pasien yang HD atau hemodialisis rutin. Kita berharap dengan pembuangan toksin-toksin, sampah-sampah, inflamasi dan sebagainya juga ikut terbuang, maka kondisi pasien ini menjadi lebih baik, tapi albuminnya tidak ikut terbuang. Kita lihat bahwa efek atau hasil dari kelompok-kelompok dari besar molekul ini berpengaruh dengan apa yang kita lakukan pada saat dialisis. Jadi molekul yang sedang dan besar ini dia akan terjadi pada kondisi-kondisi sampah-sampah uremik yang terakumulasi pada pasien-pasien yang HD rutin. Kemudian ini bisa menyebabkan inflamasi, ya. Nah, dengan adanya terjadi inflamasi, maka apabila ini tidak terbuang, itu akan menyebabkan komplikasi-komplikasi yang lain. Nah, kita lihat ini juga besar-besar molekul, ya. Nah, yang kecil-kecil itu sebaiknya kita pertahankan. Jadi di yang small ini kita jaga, yaitu ada vitamin dan sebagainya. Tapi yang kita buang adalah urea sama kreatinin. Sedangkan yang medium dan large ini juga kita harapkan bisa terbuang juga. Karena ini mempengaruhi kondisi-kondisi seperti kondisi toksisitas dan sebagainya, kemudian inflamasi, kemudian terjadi juga inflamasi karena akut fase protein. Kalau kita lihat, perhatikan inflamasi yang terjadi itu bisa menjadi terjadi sebagai komorbid, ya, di sini sebagai komorbid. Kalau kita perhatikan di sini sebagai komorbid, dan ini juga terjadi inflamasi karena retensi dari uremik yang tertimbun. Dan pada kasus-kasus karena komplikasi infeksi, ini juga bisa menyebabkan inflamasi. Nah, adanya ROS atau oxidative stress itu juga mempengaruhi terjadinya inflamasi. Inflamasi tersebut maka akan menyebabkan pasien-pasien tersebut menurun nafsu makannya. Kemudian nafsu makan menurun, endotelialnya juga bisa terganggu. Terjadilah disfungsi endotelial dan terjadilah juga kalsifikasi dari vaskuler, yang dimana ini bisa juga dipengaruhi oleh beberapa fibroblast yang berpengaruh seperti fibroblast growth factor 23. Nah, dari itu semua dua tadi, maka ini yang menyebabkan progresivitas dari penyakit kardiovaskuler. Sedangkan pada gangguan nafsu makan itu akan mempengaruhi status gizinya, yaitu terjadilah protein energy wasting atau PEW. Apa hubungan secara klinis antara molekul besar sedang tadi? Jadi secara klasifikasi bahwa seperti toksin uremik itu dapat meningkat konsentrasinya pada kasus CKD, ya, atau end-stage renal disease atau end-stage kidney disease yang baru. Nah, molekul itu sendiri ternyata merupakan efek samping secara biologis dari kondisi tersebut. Nah, pada molekul yang besar dan sedang tadi itu akan terjadi hubungan yang berpengaruh terhadap komplikasi-komplikasi yang sampai saat ini belum bisa kita selesaikan. Contohnya kan inflamasi kronik, ya, banyak penelitian-penelitian di masalah ini, yaitu adanya inflamasi yang kronis pada pasien-pasien dialisis rutin. Kemudian penyakit jantung kardiovaskuler, kemudian imunodefensi sekunder, dan adanya resistensi dari eritropoietin. Dikasih eritropoietin, hemoglobinnya tidak nambah, dan ini juga menyebabkan kondisinya semakin tidak baik. Nah, secara langsung bisa saja molekul-molekul tersebut terjadi karena adanya retensi dari alpha-1 mikroglobulin yang beratnya kurang lebih sekitar 33 kilodalton, ya. Restless-Legs syndrome. Dan retensi dari sitokin ini sendiri berhubungan dengan kondisi-kondisi pasien yang seperti sakit-sakit flu, ya. Jadi namanya flu-like syndrome. Jadi orang itu sepertinya tidak pernah merasa sehat, tidak pernah merasa nyaman. Jadi merasa selalu seperti kayak orang sakit, flu dan sebagainya. Ini sejarah kemajuan terapi dialisis, mungkin sudah dijelaskan sama para senior, ya. Saya cuma cerita sedikit. Itu ada HDX yang terbaru ini yang meningkat secara signifikan pada pembersihan molekul berukuran sedang besar, sehingga memberikan spektrum penghilangan yang sangat bisa kita
perluas ya. Kemudian peningkatan pembersihan sendiri itu berhubungan secara klinis itu biasanya tanpa terjadinya kompleksitas dari infrastruktur dari HDF. Jadi hanya diperlukan pengaturan HD-nya saja. Beda dengan sama yang lain-lainnya. Sekarang kita bicara membran dari hemodialisis tadi, bahwa hemodialisis itu merupakan proses ekstrakorporeal, kemudian di mana nih pembersihan dari darah tersebut dengan cara membuang uremik atau urium yang tertimbun di dalam tubuh karena hasil-hasil metabolisme melalui membran semi-permeable. Dan secara tradisional dialisis membran ini sendiri diklasifikasi dengan berbagai bentuk, yaitu dengan adanya bahan-bahan dari selulosa dan non selulosa, dan juga permeabilitas airnya pun ada yang dari low flux sampai dengan high flux. Jadi saya sebutkan ada yang low flux, kemudian yang high flux, kemudian yang medium cut off dan high cut off. Jadi ada MCU dan high CO ya. Nah, kemudian ini berhubungan dengan kondisi dari pabrik mesinnya sendiri yang menyesuaikan dengan dialisernya. Nah, kita perhatikan adanya perbedaan antara MCU ya dan HCU. Yang MCU itu adalah bahwa dia bisa membuang atau membersihkan toksin-toksin yang besar seperti yang besarnya kappa, lambda atau yang sekitar 22,5 kilodalton atau sekitar 45 kilodalton, dan juga dengan rantai bebas ya, satu rantai bebas yang bisa berikatan menjadi dua ikatan, di mana ini bisa menjadi hubungan dengan penanda-penanda atau marker-marker dari inflamasi, bahkan juga sebagai berhubungan dengan kematian dari pasien-pasien CKD. Nah, kemudian untuk HCO sendiri itu di mana dia bisa membuang atau membersihkan molekul-molekul dengan berat sekitar 45 kilodalton. Dan ini bisa sangat spesifik sekali, dia membuat yang molekulnya sedang dan efektif untuk penggunaan membran high flux standar. Nah, pada penggunaan membran yang bisa menurunkan inflamasi dan secara in vitro pun bisa menurunkan terjadi kalsifikasi, maka kita harapkan juga albumin juga tidak terbuang. Maka inilah jawabannya. Nah, HDX sendiri mempertahankan kadar albumin itu sekitar kurang lebih dalam batas aman ya secara klinisnya. Jadi rata-rata kehilangan albumin 4 gram per 4 jam sesi dialisis itu sangat lebih sedikit dibandingkan yang penggunaan yang lain. Dimana tingkat kehilangan albumin per sesinya kita bisa lihat di sini terbatas dan konsisten antara 1 dan 4 gram per perawatan atau per kali. Nah, dan juga di sini terjadi tampak stabilitas tingkat albumin setelah 6 bulan penggunaan dengan HDX tadi. Di mana dengan penggunaan HDX tadi akan menunjukkan hilangnya albumin, yang menunjukkan bahwa selama 6 bulan albumin plasma itu tetap stabil, yang penurunannya kurang lebih sekitar 5%. Ini dari beberapa studi yang diuji cobakan. Jadi dari bulan pertama, kemudian bulan kedua, bulan ketiga, dan bulan ke-6. Dialiser HDX sendiri memungkinkan profil filtrasi yang lebih dekat dengan ginjal alami. Jadi mirip seperti aslinya ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, jadi dia mirip. Jadi membran medium cut off tadi, MCU tadi, itu yang sangat inovasi ya. Jadi ternyata bisa menghilangkan zat-zat terlarut yang selama reguler dialisis. Jadi selama dialisis yang rutin itu tetap mempertahankan albumin atau protein esensial, di mana dalam kondisi itu kadarnya tetap aman ya. Jadi dalam kadar tetap aman. Profil cut off dan retensi onset yang unik ini memungkinkan penyaringan yang mendekati ginjal alami. Nah, dimungkinkan berkombinasi 4 prinsip dalam desain dialiser tunggal. Inilah kenapa HDX ini menjadi pilihan juga buat kita. 1, permeabilitas yang lebih tinggi, yaitu dengan peningkatan ukuran pori nominal dialiser. HDX ini memiliki permeabilitas yang jauh lebih tinggi untuk molekul menengah besar dibandingkan dengan membran flux tinggi yang biasa. Nah, baik sebelum dan sesudah kontak dengan darah. Nah, yang kedua, selektivitas efektif untuk protein yang lebih besar.
Maksudnya adalah dengan menggabungkan struktur 3 lapisan simetris yang unik dengan distribusi ukuran pori yang dikontrol dengan hati-hati, maka dialiser HDX ini menjadi profil pemisahan dan selektivitas yang stabil selama perawatan, menjaga pembuangan albumin agar tetap tidak ikut terbuang. Jadi masih ada tertahankan. Ini contoh grafik yang terjadi pada saat dilaksanakan pembuangan tadi. Yang ketiga, retensi. Retensi di sini adalah bahwa sifat absorpsi dari membran HDX mempertahankan tingkat retensi bakteri dan endotoksin yang sama seperti membran dialisis standar lainnya. Jadi tetap dia akan membuang bakteri, membuang endotoksin meskipun permeabilitasnya lebih tinggi. Artinya dia bisa menyaring yang lainnya lebih tinggi, tapi bakterinya pun juga ikut terbuang ya. Nah, HDX ini tampaknya menjadi penghalang yang sangat-sangat baik dan efektif untuk terjadinya kontaminasi cairan dialisis potensial. Nah, ini menghambat supaya tidak ada kontaminasi. Jadi sangat bagus dan kompatibel dengan kualitas cairan standar yaitu ISO 11663 atau ANSI AAM RD62 ya, dan tidak memerlukan tindakan kontrol kualitas cairan tambahan. Kemudian yang keempat adalah filtrasi internal. Nah, pada filtrasi internal ini diameter bagian dalam membran HDX itu telah dikurangi dengan hati-hati untuk meningkatkan transport konvektif di sepanjang membran sehingga menghasilkan peningkatan efektivitas penghilangan molekul berukuran sedang besar. Kemudian permeabilitas endotoksin tidak berbeda dengan signifikan ketika membandingkan ulang ya, ingat ya. Permeabilitas endotoksin itu tidak berbeda secara signifikan ketika membandingkan dengan membran flux rendah maupun yang high flux ataupun medium cut off dan high cut off ya. Jadi pasien dapat mengalami peradangan mikrokoronis ketika endotoksin dalam cairan dialisis itu masih melewati membran dialiser. Nah, ya kalau dengan kita penggunaan HDX itu kita harapkan membran dialiser itu menjaga supaya tidak tercampur sehingga tidak ada perpindahan endotoksin tadi sehingga tidak terjadilah peradangan kronis. Dan ini yang bisa mempengaruhi kenapa beberapa dialiser membran tersebut bisa bersifat hidrofobik dan mencegah fragmen endotoksin berpindah ke dialiser ke dalam darah pasien. Pembuangan racun uremik yang berukuran besar itu kadang-kadang sering tidak pas ya, tidak tepat ya. Makanya dengan penggunaan HDX ini kita berharap ada perubahan dalam pembersihan toksin-toksin uremik yang pada kondisi tersebut banyak yang masih tertimbun dan begitu kita bersihkan dengan besar dengan kuat maka protein albuminnya pun ikut terbuang. Nah, ini yang sangat berpengaruh sekali dengan kualitas hidup dari pasien tersebut. Nah, ini perubahan satu tapi juga bisa merubah yang lain. Jadi dengan penggunaan HDX, terapi yang menargetkan penghilangan molekul-molekul berukuran sedang besar secara efisien, itu yang kita harapkan dia tidak perlu kita mengatur-ngatur yang lebih rumit dan sebagainya. Hanya dengan penggunaan membran HDX ini bisa mempunyai hasil yang sangat-sangat cukup signifikan dalam rangka menggabungkan permeabilitas lebih tinggi daripada dialiser flux tinggi atau high flux yang biasa dengan selektivitas efektif untuk yang terjadinya retensi protein esensial agar tidak terbuang. Di sini ada struktur cross sectional membran yang kita lihat di mana dia asimetris dan dikarakterisasi oleh 3 lapisan yang berbeda. Ini 1, 2, dan 3 ya lapisannya. Bahwa secara kondisi yang ada ini memang merupakan suatu generasi baru ya untuk suatu membran di mana hasilnya sangat signifikan. Lanjut. Nah, untuk HDX dan HD itu ternyata bedanya jauh kelihatannya. Di ujung sana beta 2 itu ternyata jauh lebih tinggi yang HDX ya kan pembuangannya dibandingkan yang biasa. Kemudian kita lihat juga mioglobin juga sama pada HDX itu sangat banyak terbuang ya, artinya memang cukup bagus untuk mengurangi. Kemudian kapanya juga sama, itu komplemennya juga iya, yang alfanya juga sama dan yang lambda juga sama. Jadi di sini bahwa terapi HD telah menjadi pengobatan pilihan juga yang sampai saat ini
kita perlu mendesain, melakukan perbaikan-perbaikan terhadap bentuk-bentuk dari dialiser tersebut sehingga bisa memungkinkan pasien itu dilaksanakan hemodialisis seperti kerja dari ginjal yang sebenarnya atau alami. Jadi di sini ginjal itu sangat-sangat hebat, bagus ya, membuang sampah tapi tidak membuang yang sangat diperlukan seperti albumin, protein itu diperlukan tidak dibuang. Walaupun besar molekulnya kadang-kadang hampir sama ya. Jadi secara keseluruhan bahwa HDX sama HDF misalnya kita bedakan juga, ternyata di sini bahwa masih lebih unggul. Kirsch dan kawan-kawan itu menunjukkan bahwa performa dari hemodialisis dengan penggunaan medium cut up dialyser itu ternyata memang masih lebih bagus dibandingkan penggunaan yang HDF biasa ya. Jadi ini bermakna dengan P kurang dari 0,01 dan 0,001. Ini beberapa literatur yang bisa kita baca ya. Ada dari blood purification, itu hasilnya bahwa penggunaan MCU, penggantian MCU itu secara hasil memang meningkatkan kualitas hidup dari pasien-pasien yang di HD rutin. Dan di sini juga ada di beberapa jurnal lainnya yang menunjukkan adanya perbandingan pembuangan toksin uremik dengan medium cut off dan high flux dialyser secara RCT. Ini juga di beberapa jurnal Wiley ya, hasilnya bahwa menunjukkan adanya hasil yang sangat menguntungkan khususnya dalam hal biaya, dalam hal kegunaan, dalam hal manfaat dan perawatan dan obat-obatan. Ini efeknya terhadap quality of life juga, di mana penggunaan medium cut off tadi. Dan ini juga satu bagaimana pembersihan dari albumin dan juga light chain dari ternyata penggunaan dengan middle cut off itu sangat-sangat efektif. Ini juga sama efikasinya, safety-nya, dan juga itu adalah efek dari medium cut off dialyser tadi, prospektif dan crossover tadi. Ini pengalaman sedikit, memang baru 2 pasien yang kita coba, memang tidak semua banyak ya. Yang kita lihat adalah pasien ini dengan sepsis ya, dengan dimana leukositnya 30.000. Nah setelah kita cuci 1 kali langsung, albuminnya 3,5, albumin tidak turun, jadi masih tetap di 3,4 ya. Nah 3,4. Jadi di sini leukositnya juga turun. Sayangnya memang kami tidak memeriksa sampai ke marker-marker penanda inflamasi yang cukup canggih karena waktu itu memang keterbatasan waktu ya, karena buru-buru. Dan ini juga dari segi visceral fat dan sebagainya tidak terlalu berpengaruh. Ini yang pasien kedua sama, jadi kita lakukan HD dengan menggunakan MCU tadi, ternyata albuminnya cuma turun 0,1. Nah, sedangkan kondisi pasien juga secara klinis tampak membaik. Ini masih kondisi juga sepsis, tapi memang sepsisnya sudah mulai ada perbaikan. Hanya saja pada kasus ini kita berikan transfusi darah 1 kolom. Dan ini pada pasien yang HD rutin dan kita lakukan dengan penggunaan dialyser yang rutin. Dan ternyata albuminnya turun jauh banget ya, dari 2,9 jadi 2. Nah ini menjadi pilihan juga pemikiran kita. Dan HD dan pre-HD dan post-HD juga HB-nya jauh sekali ya. Leukosit malah naik jauh ya. Nah ini juga menjadi satu pandangan, mungkin ada bisa pemikiran yang lain. Nah itulah salah satu yang bisa saya sampaikan, yaitu benefit dari HDX terapi, di mana mempunyai permeabilitas yang lebih tinggi, kemudian efektivitas yang lebih selektif terhadap protein-protein yang lebih besar, dan retensi dari bahan-bahan toksin sebagainya bisa terbuang dengan bagus. Kemudian juga internal infiltration ini juga sangat-sangat baik. Terakhir, HD itu adalah tetap bagaimana caranya menghilangkan atau membuang molekul-molekul berukuran besar dan sedang, yaitu sekitar 25 kilodalton hingga 60 kilodalton, dengan kita lihat dengan penggunaan modalitas hemodialisis dan hemodiafiltration yang saat ini
diberikan dengan penggunaan HDX atau MCO tadi, dan ini ternyata albumin yang terbuangnya tidak terlalu banyak gitu. Kemudian tingkat paradialisisnya sendiri beta 2 mikroglobulin dan kappa dan lambda setelah free light chain itu sangat berkurang setelah 3-6 bulan dengan terapi HDX tadi. Dalam studi observasional multicenter dan kurang lebih sekitar 41 pasien HD. Ini memang masih kecil sih karena memang masih baru ya. Saya juga baru menggunakan dua pasien, nah, tadi 3 tapi belum sempat saya masukkan. Kemudian kriteria restless-leg syndrome itu berkurang sekitar 50% setelah 66 bulan untuk penggunaan pasien-pasien HD rutin, dan juga ini merupakan salah satu beberapa dari kondisi yang sangat menguntungkan, meningkatkan kualitas hidup, sehingga kita bisa menggunakan pada pasien-pasien HD rutin. Nah, kemudian infrastruktur HD-nya sendiri tidak perlu mesin yang berkemampuan HDF, ya. Cukup yang kualitas airnya sangat-sangat bagus ya, kita periksa terus, di mana endotoksinnya juga kita jamin di bawah nilai-nilai batas aman, dan yang penting cairan itu terjaga, maka yang lain-lainnya juga bisa kita lakukan hanya dengan penggunaan dialiser yang jenis MCU ini tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan penggunaan terapi HDX kita bisa meningkatkan keamanan, performance-nya juga bagus, terus efektivitas terhadap klinis, kemudian hasil-hasil akhir yang lebih baik lagi pada pasien, termasuk quality of life atau kualitas hidupnya menjadi lebih baik lagi. Saya mohon maaf apabila kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.